Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, apa kalian tahu ini gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah masjid, Masjid Sultan Suryansyah. Kalian tahu siapa itu Sultan Suryansyah? Kalau nggak tahu, yuk simak pembahasannya. Masjid Sultan Suryansyah ini merupakan peninggalan Kesultanan Banjar. Berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra. Raden Samudra merupakan cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Manterijaya. Setelah memeluk Islam, Raden Samudra bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat itu penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini, sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 orang putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai raja negara Daha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur, Pangeran Mangkubumi pun melakukan pengejaran. Raden Samudra dan pengikutnya bahkan harus menyamar sebagai nelayan meski penyamarannya terbongkar oleh Patimasi. Patimasi ini adalah anggota kerajaan Banjarmasin. Patimasi menyarankan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Banjarmasin tidak begitu kuat. Raden Samudra pun bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Setelah kembali, Pangeran Samudra ternyata membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Penyerangan kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang juga Raja negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan negara Daha berhasil diredam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudra bahkan berhasil mengalahkan kerajaan Daha negara yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Raden Samudra kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Banjar yang beragama Islam yang bergelar Sultan Suryansyah. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan kerajaan negara Daha. Tidak bisa dipungkiri, berdirinya Kesultanan Banjar berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Sampai akhirnya kabar soal kemakmuran hasil alam Kesultanan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Selesai wafatnya Sultan Suryansyah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menancapkan dominasinya di tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantinya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Meski demikian, masyarakat Banjar tetap ada dan berakhir pada 24 Januari 1905. Nah, itu tadi pembahasannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tadi ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Bye-bye sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.